Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik ya? Baik, Bu. Kok kurang semangat sekali ya? Belum makan ya? Kenapa belum makan, Dani? Biasa anak kos. Oh, biasa anak kos. Yang lain emang nggak kos? Kos ya? Masih SMA ngekos ya? Berdiri, Bu. Oh, gitu ya. Baiklah. Sepertinya tempat duduknya kurang rapi ya. Apa? Iya. Pintar Dadi. Baiklah anak-anak, coba anak-anak bentuk seperti letter U ya, supaya ibu bisa melihat wajah anak-anak yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Oke. Tolong rapiin. Oke. Sipa, tolong kesini, geser ke sebelah kiri sedikit. Iya. Kenapa Sipa sakit? Enggak ya. Oke. Sudah bisa kita mulai ya? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu ya. Nah, berhubung hanya Dani yang laki-laki di sini, tolong Dani pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Amel, Bu. Amel. Jono sama Amel, Bu. Jono sama Amel. Kenapa nggak masuk? Rihan Mitya. Kenapa banyak nggak masuk hari ini? Amel tadi katanya sakit, Bu. Sakit. Baiklah, kita doakan ya untuk teman-teman kita semua supaya cepat sehat dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Sebelum kita masuk kepada materi baru, Ibu terlebih dahulu akan mereview materi kita minggu yang lalu ya. Siapa di antara anak-anak Ibu yang masih ingat materi yang kemarin? Tunjuk tangan dong. Oke nih. Hadis sahih sebagai dasar hukum. Oke, minggu kemarin ya, kenapa Dani? Gak jadi ya. Nah, minggu kemarin kan kita ngebahas hadis berdasarkan kuantitas. Kuantitas kan sama berdasarkan kualitas. Nah, berdasarkan kuantitas, siapa yang tahu hadis berdasarkan kuantitas? Sebutkan saja. Ya, Ningsih. Oke, mutawatir dan ahad. Dani, coba yang hadis berdasarkan kualitas. Gak tahu ya? Saya tuh. Oke, Wisni. Ada hadis wafiyah, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Oke, Sandila, coba sebutkan apa sih penyebab hadis itu dikatakan hadis dhaif? Satu saja. Perawinya tidak diketahui, Bu. Perawinya tidak ketahui. Betul, Dani? Betul ya? Oke, berarti Ibu anggap anak-anak Ibu sudah paham ya terkait materi minggu lalu. Oke? Harus semangat dong. Oke, semangat ya. Oke, sekarang kita membahas materi baru ya, itu bab 12. Ada yang tahu materi kita tentang apa hari ini? Apa Dani? Coba Dani sebutin Dani. Sepertinya Dani semangat sekali ya belajar pada siang hari ini ya. Ya Dani? Baik Bu. Biografi singkat. Tokoh-tokoh dan karyanya. Ya. Betul ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada biografi singkat tokoh-tokoh hadis, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita ya. Yang mana diharapkan Ibu jelaskan saja ya, nyimak ya anak-anak ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yakni mengenai tokoh-tokoh
ilmu hadis ya dan karyanya. Yang pertama itu diharapkan peserta didik dapat menghargai semangat karya tokoh-tokoh ulama hadis. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai yang telah diterapkan dari tokoh-tokoh ilmu hadis beserta kitabnya. Yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menganalisis dari tokoh-tokoh ilmu hadis ini. Yang keempat apa? Apa Dani? Nggak tahu ya Dani ya, kan ada di makalah itu ya. Jadi yang keempat diharapkan ya peserta didik dapat menyajikan hasil atau dapat mengkomunikasikan terkait biografi tokoh-tokoh ilmu hadis. Ya? Nah, terkait tokoh-tokoh ilmu hadis kan ada banyak tuh, tetapi yang paling terkenal dan sangat fenomenal itu dia berjumlah 7 orang. Ada yang tahu siapa saja? Tunjuk tangan. Oke, Nisa. Siapa Nisa? Berurutan. Oke. Oh, semangat sekali ya Imam Malik. Siapa lagi? Putri Wahyuni? Imam Al-Bukhari. Pintar-pintar anak ibu ya, tahu semuanya ya. Siapa Dani lagi Dani? Oke, Imam Muslim. 4. Abu Dawud. Yang kelima? Dia. Iya apa ya? Yang keenam siapa? Anasai. Ada nama bapaknya Anasai di sini? Siapa? Mana Abdulnya? Nggak ada Abdul di sini. Nggak datang. Kenapa dia nggak datang? Oh, telat ya. Jadi contoh ya. Ibnu Majah. Oke, Ibnu Majah. Jadi ketujuh tokoh ini perlu anak-anak ibu ketahui ya. Iya ya. Oke, jadi karena waktu kita pembahasan ini banyak ya, materi kita banyak, jadi ibu usahakan ibu akan membahas 3 tokoh ini saja dulu ya. Boleh, mau kemana Wis nih? Oke, cepat ya Wis nih ya. Oke, yang pertama kita akan membahas Imam Malik. Ada yang pernah bertemu dengan Imam Malik? Belum ya? Kenapa belum? Belum lahir ya. Imam Malik lahirnya tanggal berapa? Tahun berapa? 93 sampai 179. Iya, 179 dia wafatnya ya Putri. Oke. Ada yang tahu siapa nama lengkap dari Imam Malik ini? Ayo dong, sudah siang ini anak-anak. Nggak ada yang tahu ya? Oke, jadi nama Imam Malik ini dia itu dikenal dengan nama Malik bin Anas bin Malik atau yang bisa kita kenal sebagai Imam Malik. Nah, jadi beliau ini termasuk salah satu tokoh ulama hadis yang terkenal ya, yang mana beliau berasal dari negeri Yaman. Dan pada saat itu dia tinggal bersama istrinya yang bernama Fatimah beserta 3 orang putranya. Nah, mungkin untuk biografi itu saja dulu ya Ibu jelaskan ya. Nah, kemudian terkait karyanya. Karya Imam Malik kan ada banyak tuh karya-karya yang telah disusun ataupun ditulis Imam Malik. Nah, tapi ada salah satu karya yang terkenal dan fenomenal nih yang telah disusun atau tulis oleh Imam Malik ini. Ada yang tahu siapa? Iya, Ningsi. Siapa Ningsi? Ulangi. Al-Muwatta. Al-Muwatta ya. Tulisannya Al-Muwatta tapi penyebutannya Al-Muwatta ya. Nah, ada yang tahu isinya apa sih? Di Sahih. Ya, di Sahih, tapi isinya apa? Ada yang tahu? Nyerah. Ya, Putri? Oke. Di dalam kitab Al-Muwatta juga didokumentasikan tentang pendapat para sahabat sendiri. Oke, itu benar ya. Tetapi kitab Al-Muwatta ini pada awalnya itu dia hanya berisikan perilaku Nabi saja. Nah, kemudian cepat ya Rizka.
Nah, jadi kitab Al-Muwatta ini pada awalnya dia hanya berisikan perilaku Nabi saja. Nah, yang mana kemudian ditanggapi oleh Imam Malik bahwasanya perlu dimasukkan tanggapan ataupun komentar dari para sahabat di dalamnya. Yang mana kan pada zaman ini tidak ada suatu kejadian yang tidak terjadi di masa Nabi dan terjadi sesudahnya. Jadi perlu dimasukkan tanggapan ataupun komentar dari sahabat ataupun tabiin. Tabiin ada yang tahu ya? Siapa tabiin? Iya, Sandila. Ya, generasi setelah sahabat tabiin ya. Nah, jadi isi dari kitab Al-Muwatta ini berisikan 1000. Ya, yang mana 600 hadis musnad ya. Musnad. Yang kedua hadis apa? Mursal ya. Berapa Putri? 222 mursalnya Bu. Oke. Kemudian mauquf ya. Hadis mauqufnya terdiri dari 613 ya. Iya Bu. Oke. Kemudian Qaul tabi'in. tabiin. Qaul tabiin itu apa tadi? Tabiin kan generasi sahabat. Qaulnya apa? Perkataan. Jadi perkataan dari generasi sahabat ya. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Sudah. Boleh lanjut ke materi selanjutnya atau pembahasan yang kedua? Oke. Itu mengenai siapa Pun? Putri? Yang kedua Imam Al-Bukhari. Iya. Lahirnya tahun berapa Pun? Putri? 190 hari Jumat 13 Syawal 13 Syawal ya. Wafatnya 30 Ramadan 252 Hijriah ya. Oke. Ada yang tahu nama lengkap beliau? Apa ya Bu? Oke. Sandila, silakan Sandila. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Ibnu Al-Mughirah bin Rahiyah Al-Bukhari. Oh, panjang ya. Oke, jadi ulangi. Jadi nama lengkap dari Imam Al-Bukhari ini adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, terus Bin Al-Mughirah Al-Mughirah bin Al-Mardisbah Al-Jufi. Oke. Nah, jadi Imam Al-Bukhari ini dia merupakan salah satu tokoh ulama hadis juga yang berasal dari negeri Yaman ya. Dia berasal dari keturunan negeri Yaman. Nah, di usianya yang masih kecil dia sudah dia sudah mulai belajar apa itu namanya ilmu hadis. Dia sudah mengembangkan dari kecil ya terkait ilmu hadis. Nah, kemudian pada umur 16 tahun dia sudah mampu nih menghafal hadis-hadis seperti hadis yang telah dibukukan oleh guru ayahnya yang bernama siapa? Dalam makalah itu kan ada Yanti Ibnu Al-Mubarak ya, salah satu guru ayahnya juga. Nah, dia sudah mampu nih menghafal berbagai macam ribu hadis di usia 16 tahun. Di usia 16 tahun itu kalian sudah ngapain tuh? Makan Bu. Sudah makan. Selain itu, puber ya. Memang di usia 16 tahun itu anak-anak cenderung mulai masuk kepada tahapan puber ya. Lagi-lagi nafkah. Untuk siapa Dani nafkahnya Dani? Menjadi beban keluarga. Iya, betul sekali beban keluarga. Apalagi seperti dan. Jadi itu saja ya biografi singkatnya. Kemudian masuk kepada karya dari Imam Al-Bukhari. Sama seperti Imam Malik tadi, banyak ya karya yang telah dihasilkan oleh Al-Bukhari, tetapi hadis yang paling terkenal, karya yang terkenal yang telah dibuat Imam Al-Jami Al-Sahihah. Ada yang tahu ini dipersiapkan sudah berapa lama? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali ya. Nah, jadi Al-Jami Al-Sahih ini sudah dipersiapkan oleh Imam Al-Bukhari ini kurang lebih kurang 16 tahun. 16 tahun lamanya ya. Ya, Ibu baca di salah satu buku ya. Ilmu hadis. Nah, gitu ya. Jadi persiapan dari pembuatan
karya Al-Jami' Al-Sahih ini kurang lebih selama 16 tahun sudah dibuat. Nah, kemudian hadis ini terdiri dari beberapa hadis. Siapa yang tahu? Maksudnya berapa nih sih? 9.042 buah ya. Ini kalau apa nih? Kalau diulang ya? Kalau diulang. Kalau tidak diulang berapa? 2000. Kalau di ya, kalau tidak diulang. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi karya Imam Al-Bukhari ini yang sangat terkenal itu adalah Jami' Al-Sahih, yang mana pada saat penyusunan karya ini sebelum Imam Al-Bukhari memindahkan hafalannya ke dalam sebuah hadis, terlebih dahulu dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah istiqoroh. Ya, kenapa Bu? Pasti ada yang bertanya seperti itu ya. Kenapa Imam Al-Bukhari pada saat hendak memasukkan hafalan ini ke dalam hadis itu dia melaksanakan sholat istiqoroh dulu sih Bu? Kenapa Bu? Nah, itu karena menurut Imam Al-Bukhari sebelum dia memasukkan hafalan ini ke dalam hadis, dia terlebih dahulu melaksanakan sholat istiqoroh guna untuk meminta petunjuk dari Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar dipermudah bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang sahih gitu ya. Paham? Paham ya. Dani, kenapa duduknya seperti itu Dani? Tolong pindah ke sebelah situ Dani, agar tidak terkesan menjauh dari teman-temannya ya. Tolong silakan pindah. Lebih mandiri ya. Oke lah kalau begitu. Nah, terkait hadis Imam Al-Bukhari ini, tentunya di dalamnya tidak hanya Al-Bukhari ya, Imam Malik juga gitu. Yang mana dalam pembukuan sebuah hadis itu tentunya dia di dalamnya ada terdapat kritik ataupun pujian gitu. Nah, kalau dalam kritik Imam Al-Bukhari ini salah satu ya tokoh yang mengkritik itu adalah siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Bagi yang tahu Ibu tambah nilainya. Salah satu tokoh ulama hadis yang mengkritik terkait hadis Al-Jami' As-Sahih yang telah dibukukan oleh Imam Al-Bukhari ini. Kan ada tuh di makalahnya, terdapat 110 hadis ya yang dikritik ya. Namanya. Iya, rijal itu apa tadi? Gak ada yang tahu ya rijal ya? Orang yang pelajaran geografi singkat para tokoh hadis. Oke, baik. Nah, jadi adapun nama tokoh, salah satu tokoh yang mengkritik hadis dari Imam Al-Bukhari ini adalah Dar Al-Qutni ya, yang mana menurut beliau meskipun hadis Imam Bukhari ini termasuk ke dalam kategori hadis yang sahih, tidak ada cacat di dalamnya, tetapi dia tidak memenuhi standar dari kualitas hadis itu. Jadi itu salah satu yang 110 hadis itu yang termasuk dikritik oleh siapa tadi? Dar Al-Qutni namanya. Rijal itu siapa tadi saya bilang? Rijal. Orang yang pelajari geografi para tokoh hadis. Nah, ya. Nah, jadi kemudian ditanggapilah oleh Imam Al-Bukhari yang mana beliau tidak terlalu memikirkan apa tanggapan ataupun kritik yang diberikan orang lain terhadap kitab dia ya. Yang mana dia sudah berpegang teguh terhadap kitab atau hadis yang telah dibuatnya ini gitu kan. Dia sudah mengetahui tentang persepsi dari sebuah konsekuensi hadis yang telah dibuatnya. Seperti itu ya. Iya? Iya. Harus semangat dong, siang-siang harus semangat. Ngantuk ya. Maklum lah ya, Ibu juga ngantuk karena udah siang ya. Ibu hapus ya, ya. Oke. Ibu akan mempersingkat waktu saja ya. Kemudian materi kita yang ketiga yaitu tokoh siapa? Abu Husain. Al-Husain ya. Husain ya, Husain, Al-Husain sama saja. Atau dikenal dengan nama Imam Muslim ya. Lahir tahun berapa? 204. Wafat 26 Rajab Bu. 1291.
261 Rajab ya. Hijriah Rajab. Berapa? 26 Rajab 261 Hijriah. Ya. Di dekat Nasabur. Di mana Putri? Nasabur. Pernah ke situ Putri? Pernah Putri ke situ? Belum Bu. Belum ya? Ada rencana mau ke situ ya? Sudah ada biayanya? Sudah. Dani, rencana mau ke Naisabur sama siapa Dani? Surang sih Dani? Surang. Oke. Nah, langsung saja ya. Jadi Imam Al-Husain ini dia berasal dari mana? Nah, jadi Imam Al-Husain ini atau Imam Muslim ini dia berasal dari Arab asli ya. Jadi dia memang keturunan dari bangsa Arab asli. Nah, langsung saja kita masuk ke karyanya ya. Oke, karyanya apa namanya? Jangan itu aja yang jawab. Ningsi lagi, Sahih Muslim. Ada yang tahu isinya? Kan ada di makalah. Coba siapa yang bisa baca? Coba Sadarianti, silakan baca hadis yang telah dibuat oleh Al-Husain ini Yanti. Nah, itu. Iya, artinya silakan dibaca. Oke ya. Nah, jadi sudah dibacakan ya oleh teman kita Yanti tadi. Kemana hadisnya sudah tertera ya di dalam makalah ya. Silakan baca. Oke. Nah, jadi dalam hadis Sahih Muslim ini kenapa sih dinamakan Sahih Muslim? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Nah, jadi ada yang tahu ya? Jadi hadis Sahih Muslim ini menurut Al-Husain atau Imam Muslim diharapkan dengan diberikan nama Sahih Muslim itu dengan bermaksud itu menjamin bahwasanya semua hadis yang terkandung di dalamnya itu adalah hadis sahih. Oke. Nah, kemudian hadis sahih ini dia terdiri dari berapa? 3.000 berapa? 3.000 hadis ya. Ini yang tidak termasuk di dalamnya. Kalau yang diulang-ulang berapa totalnya? 2.000 ya. Nah, ini Sahih Muslim ini termasuk salah satu ke dalam karya dari Al-Husain atau Imam Muslim ini ya, merupakan karya yang fenomenal gitu. Nah, meskipun dari ketiga tokoh ini telah membukukan begitu banyak hadis atau telah menuliskan berbagai macam ribu-ribu hadis, tetapi yang lagi-lagi yang terkenal itu hanya satu ya. Seperti Imam Malik tadi apa? Al-Muwatta. Kedua, Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, nah, Sahih Muslim. Oke, terkait pembahasan kita mengenai biografi tokoh-tokoh tadi, sudah paham ya anak-anak semuanya ya? Nggak ada yang keliru ya? Oke, berhubung waktu ya. Iya. Yang kaul tabi'in itu apa, Bu? Kaul tabi'in. Tadi kan sudah dijelaskan kan? Jadi tabi'in itu apa tadi Dani? Generasi sesudah sahabat. Ya, generasi penerus sahabat. Kalau kaul apa? Ada yang tahu? Ya, perkataan. Jadi, apa intinya? Nah, jadi kaul tabi'in itu artinya adalah perkataan dari sahabat atau generasi para sahabat ya. Oke, berhubung waktu kita sudah mau habis, jadi Ibu sudahi dulu ya pembelajaran kita pada siang hari ini menjelang sore karena kelihatannya anak-anak Ibu sudah ngantuk ya, sudah lelah ya. Oke, nah jadi tugas Ananda semuanya, jadi dapat Ibu simpulkan terkait biografi tokoh-tokoh ilmu hadis kan tadi udah ada 7 ya, karena pembahasan kita sekarang hanya 3, jadi minggu lalu besok Ibu lanjutkan ya terkait tokoh-tokoh hadis dan karyanya. Nah, untuk tugas ya. Nah, tolong anak-anak Ibu semuanya cari
Kenapa kitab Al-Muwatta itu berbeda dengan kitab Al-Bukhari ataupun kitab Imam Muslim? Yang mana kitab Imam Al-Bukhari dan kitab Al-Husain itu dia termasuk ke dalam golongan kitab kutubut sitah, kitab yang 6 ya. Sedangkan Imam Malik berbeda sendiri dia termasuk ke dalam kutubut tis'ah. Nah itu ya tugas anda semua ya, tolong cari kenapa sih berbeda karya Imam Malik sama Al-Bukhari dan Muslim itu, di mana letak perbedaannya. Oke, bisa ya? Oke, Ibu sudahi dulu dengan membacakan hamdalah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.